Apalagi Kiai Ahmad waktu itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang sudah jadi Hadratus Syekh. Orang melihat beliau, ini kiai. Sebab mata manusia terpengaruh zahir saat itu bukan seperti ini. Pakaiannya biasa, lebih sering pakai kaos, pakai kopiah setengah agak begini. Tidak menampakkan ahlul ilm sama sekali saat itu. Ini saya akan cerita sebuah cerita yang belum pernah seumur hidup saya buka, belum pernah. Saya memang niat akan saya ceritakan lillah wa fillah. Anda tuduh saya riya, silakan. Tapi tidak ada niat ke situ. Saya tadi sudah pulang. Sudah perjalanan pulang, ada uzur kembali, ya sampai saat ini belum pulang. Mungkin saya disuruh bercerita tentang ini. Sebab bangsa Indonesia ini bangsa yang hobi dongeng. Mungkin dongeng kalau di negara Mesir, di Saudi tidak populer. Tapi bangsa ini doyan dongeng. Dan itu bagus. Terkadang seorang tua ketika dia melakukan dosa, ketika dia bermaksiat kepada Tuhan, yang dia ingat nasihat nenek moyangnya yang berbentuk dongeng. Bisa sadar dia dari situ. Saat itu ketika hati saya gundah, ini benar apa tidak? Apalagi tidak boleh pakai bahasa Indonesia, saudara. Kata Kiai Ahmad, ini ijazahnya dari sana bahasa Jawa. Alhamdulillah saya paham bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa Tegal beda. Kasar-kasar sedep. Kalau Jawa Timur halus-halus nikmat, beda. Kalau Tegal kasar-kasar sedep. Saya dari Jawa Timur dipaksa harus pakai bahasa Tegal. Jadi maju mundur, iya apa tidak ini. Kiai Ahmad cerita, ini begini, saya dulu dapat isyarah mimpi ini, Habib Saleh Tanggul, Habib Husin Warbatan, Abah Panjenengan kesini waktu itu saya dipanggil, Allimin nas, allamakallah, Allimin nas, allamakallah. Belum menerima hati saya. Sebab saya, kalau kata ibu saya ini cengkal. Jujur saja, nggak gampang saya ikut orang itu. Tidak gampang, masih ragu saya. Dilihat kitab, ini benar wujud kidam bako, dalil ini. Tapi entah hati masih belum. Di tengah-tengah saya seperti itu, saya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Syekhuna Kiai Said duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ini mimpi hak. Saya tidak pernah buka kepada orang. Ini mungkin kali terakhir saya hadir hall. Saya tidak suka keluar. Sudah lama saya tidak keluar. Tapi ini penting, harus saya buka. Saya sudah tidak suka berkumpul dengan orang. Saya lebih suka di rumah, membaca kitab, ibadah. Tapi saya ditakdirkan, saya buka. Tolong dipahami. Jadikan prinsip. Tidak gampang kiai dibenarkan Nabi Muhammad SAW. Kiai Said membaca risalah awal di depan Rasulullah SAW. Karena saya kotor, saya tidak melihat muka Nabi dari depan, tapi dari belakang. Muhammad SAW memakai gamis putih. Imamah, Rida, Syekhuna duduk di depan Nabi. Baca. Risalah awal dulu cetakannya masih coklat. Kurang bagus cetakannya yang dulu itu. Itu yang beliau baca di depan Nabi. Kemudian saya teringat pesan Sayyidina Maulan Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Kalau mimpi Rasulullah SAW tidak mungkin dari syaitan. Hak. Famadha ba'dal haqqi illa dhalal, kata Al-Quran. Kalau ada seorang dibenarkan Nabi Muhammad SAW, baru jatuh ego saya, baru jatuh kecengkalan saya, kekakuan saya hilang. Ini orang benar. Ini orang bisa membawa orang kepada Allah. Saudara-saudara saya, ada orang-orang yang sudah meninggal masih bisa mendidik, disebut murabbir ruh. Jasadnya mati tapi bisa mendidik. Kalau Anda ziarah ke para wali, kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, idza jalasta indal wali ma asabaka al-matar asabatka ar-rushusha. Kalau engkau duduk di depan wali, kalau engkau ahli dosa mungkin tidak mendapat hujan rahmat, tapi mendapat percikan rahmat. Satu percikan rahmat dari Allah
yang anda dapat di depan makam wali. Kalau anda tidak suka solat, anda akan dirubah menjadi ahlus salah. Yang kalau Ramadan belum puasa akan dijadikan ahlus siyam. Yang hatinya kaku, tidak cinta kepada ulama akan dilunakkan untuk mencintai ahlullah. Yang tidak suka membaca Quran akan menjadi ahlul Quran. Yang usianya 60, 70, kalau suka ziarah wali akan diberi husnul khatimah, saudara. Akan diberi husnul khatimah.